Yang masih memiliki kewajiban untuk pergi keluar rumah, mohon hati-hati, kesehatannya dijaga. Dan untuk teman-temanku yang masih suka bilang, tang, santai aja, nyawa kita di tangan Tuhan. Wait, paman boboho, kalau emang itu prinsip ente, no, lu jongkok tengah jalan tol sambil bilang nyawa kita di tangan Tuhan. Kalau nggak dicipokin Nova lu, emang nyawa kita di tangan Tuhan, cuma kan harus usaha kitanya. Ada ikhtiar sebelum tawakal. Nah makanya lu pas pelajaran agama jangan main kiu-kiu, lu kagak masuk di kepala lu. Tapi gue gak apa-apa tang kalau meninggal. Ya gue juga gak apa-apa kalau lu meninggal. Asal lu meninggal jasad lu nguap begitu, ngilang lah. Lu kalau meninggal karena ngeremehin corona, yang lain bisa kena. Yang mandiin lu, yang nguburin lu, orang catering di tahlilan lu kena. Ya Allah, jahat banget lu. Dia gak ngerti apa-apaan, lu cuma ngebungkusin lemper doang, kena. Beda cerita kalau lu udah waspada gitu, pasti ada penanganannya. Kita juga kalau diarahin buat social distancing, yang bisa ngikutin dan nurut, tolong. Ada orang batuk udah ngindarin tuh, jangan ada yang batuk lu tuker, batuk Pak Haji, ya lu kena corona lu. Saat ini karena wabah baru yang beredar di seluruh dunia, banyak yang menyarankan untuk melakukan social distancing. Social distancing berarti menjaga jarak secara sosial untuk menghentikan atau memperlambat penyebaran penyakit menular. Tujuan utamanya untuk mengurangi kemungkinan kontak dari orang yang mempunyai virus ke orang yang tidak punya. Garis yang putus-putus adalah batas kemampuan fasilitas kesehatan. Kalau kita nggak social distancing, makin banyak yang kena. Dan kalau kenanya di saat yang berbarengan, sistem kesehatan kita nggak mampu menangani di saat yang bersamaan. Bahwa the only way we survive this country is by doing this, dengan jaga jarak dengan orang lain dan juga dengan tahu diri terhadap diri kita sendiri dan jaga kesehatan diri kita dengan diri orang lain. Oleh karena itu, kalau kalian masih mendengarkan ada fitness influencer atau ada ahli-ahli kesehatan yang ngajarin kalian, oke, olahraga di gym karena itu akan bikin Anda lebih sehat untuk menghadapi COVID-19 ini, I'm sorry, terserah kalian mau dengarkan mereka apa tidak, itu juga hak mereka untuk ngomong, tidak salah, hak mereka, but for me it's stupid, it's very stupid. Di tengah ramainya wabah virus corona di Indonesia, banyak masyarakat sudah waspada. Tapi walaupun begitu, tetap saja masih ada yang lengah, menganggap remeh, dan merasa ini biasa-biasa saja. Kalau kita percaya Tuhan, nggak perlu takut-takut lah. Ngapain juga sering-sering cuci tangan, ngapain juga social distancing. Biasa aja lah, kan udah doa. Toh hidup mati saya di tangan Tuhan, pasrah aja lah. Itu kata mereka. Yakin seperti itu? Pertama-tama saya ingin bilang, it's not all just about you. Ini bukan hanya tentang kamu saja. Hidup dan matimu mungkin memang di tangan Tuhan. Tapi jangan sampai tindakanmu mempengaruhi hidup mati banyak orang. Yang kedua, doa memang penting. Berdoa memang berguna. Tapi bukan saja kita harus mendoakan apa yang kita inginkan, tapi kita juga harus mengerjakan apa yang kita doakan. Bijak dalam bertindak. Saya Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Mencermati perkembangan saat ini, menghadapi pandemi COVID-19. Saatnya kita bersatu, saling mendukung, saling menjaga untuk negara kesatuan Republik Indonesia tercinta. Kami berusaha untuk mempertahankan masyarakat tetap sehat. Kami juga berharap peran serta Anda untuk 1. Jaga jarak ketika bertemu. 2. Hindari kerumunan. 3. Di rumah saja. 4. Cuci tangan pakai sabun. Peran serta Anda
dapat membantu menyelamatkan kita semua. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Perjalanan penyebaran COVID-19 di berbagai negara, ternyata salah satu pencegahan yang efektif adalah kita tinggal di rumah. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan pesan ini kepada para kami tua, kepala dusun, kepala desa, RT, RW, Karang Taruna di tingkat desa, ibu-ibu PKK, Posyandu, Polindes, Ponkesdes. Mari kita mulai di lini paling bawah. Kita menjaga jangan keluar rumah kalau tidak karena sesuatu itu memang sangat dibutuhkan, sangat urgent. Saya masih melihat banyak sekali masyarakat yang sebenarnya mampu bekerja dari rumah, masih saja beraktivitas di luar rumah. Untuk itu saya tekankan beberapa hal. Nomor satu, virus corona bukan virus yang bisa diremehkan. Ini virus berbahaya dengan tingkat penularan sangat cepat. Kedua, walaupun kita tidak punya gejala-gejala, tapi kita masih bisa menjadi carrier dan menularkannya kepada orang-orang dengan kondisi kesehatan yang kurang memadai, seperti orang-orang lanjut usia atau punya diabetes, hipertensi, dan berbagai macam kondisi kesehatan lainnya. Jadi ingat, setiap kali kita keluar rumah, kita bisa mengancam nyawa orang lain. Marilah kita menunjukkan bahwa Indonesia ini negara dengan azas gotong royong. Marilah kita menyelamatkan nyawa masyarakat orang Indonesia dengan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. Dengan ini ingin menyampaikan pernyataan, respon, juga himbauan terkait dengan pandemi virus COVID-19 atau yang kita kenal dengan Corona yang telah mewabah di belahan dunia, termasuk menjangkiti lebih dari 100 negara, 130.000 kasus, dan bahkan menelan 4.900 korban yang berujung pada kematian. Untuk itu, saya ingin mendukung bersinergi dengan himbauan dunia internasional, khususnya dari pemerintahan kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk menekan, mencegah, sekaligus juga mengatasi penyebaran dan penularan virus yang dimaksudkan. Salah satunya dengan pertama, menghindari kegiatan-kegiatan yang sifatnya terbuka dan menghadirkan kerumunan massa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir-akhir ini saya banyak melihat kalimat-kalimat yang kedengarannya sangat manis, tapi sungguh menyesatkan. Terutama ini kalimat-kalimat di medsos, WhatsApp, ya. Pertama, saya tidak takut corona, tapi hanya takut kepada Allah. Kalau ini benar, lalu mengapa Rasulullah SAW pernah bersabda, jika engkau melihat penyakit menular, maka berlarilah seperti engkau melihat harimau. Coba bayangkan, saya pernah tanya, kenapa kau berani masuk kalau ada harimau di masjid? Berani Ustaz, karena iman. Salah. Kalau kau dimakan harimau, lalu kau mati, siapa yang melanjutkan risalah Islam? Kalau kau wafat, mati konyol namanya itu. Ada buaya di dalam, kau tahu ada buaya di sungai, lalu kau masuk. Itu bukan orang beriman, kau bukan hanya takut kepada Allah, tapi itu namanya beleng-beleng. Hindari paham-paham yang menyesatkan seperti itu. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis Bukhari, "Idza sami'tum bit-ta'uni bi ardin fala taqdimu alaihi. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu." Kalau kalian dengarkan ta'un, wabah, ya, tersebar. Tentu ini ada yang mengatakan kusta, ada yang mengatakan pes, tapi intinya dia wabah. Kalau kalian dengar sebuah wabah tersebar di satu lokasi, jangan pernah kalian masuk ke lokasi itu. Dan kalau kalian sedang ada di dalam, maka jangan kalian keluar kena lari darinya. Oleh karena itu, isolasi ini sangat positif. Artinya memang kita tidak masuk ke sana, atau bahkan kita menahan dulu orang tidak sembarangan masuk ke negara kita, bagiannya sangat positif. Sekarang banyak orang bertanya-tanya, kenapa Arab Saudi tidak izinkan umrah? Lalu kemudian sangka buruk, berpikir positif dulu. Saya dapat informasi di sana, Ka'bah itu kan selalu dipegang oleh orang. Dan corona ini dari tangan orang bisa pindah langsung, pegangan orang saja sudah bisa pindah. Maka kalau dibuka umrah,
Bukan cuma bahaya bagi penduduk Saudi sendiri, bagi kaum muslimin. Berapa juta orang yang tawaf setiap hari, berapa banyak orang yang tawaf setiap hari, dan berapa banyak tersebar seluruh dunia penyakit ini. Maka ditutup, dan penutupan umroh